Ya, hati-hati ahlul bait palsu. Zuriyah nabi palsu. Hati-hati. Nah, ini yang benar. Saya sepakat. Ini yang bicara zuriat Rasul asli. Masalahnya belakangan ini banyak muncul ya kayak jamur itu. Tiba-tiba banyak orang yang mengaku sebagai zuriat Rasul, mengaku sebagai ahlul bait. Yang lucu tuh hanya cuma modal tampang doang. Padahal nasab itu bukan di wajah, nasab itu di darah, bukan di jubah, bukan di imamah. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai ahlul bait, zuriyah Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai ahlul bait untuk menjatuhkan orang lain, jatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini. Boleh nggak saya bongkar masalah nasab? Ya, jadi teman-teman saat ini kan lagi rame ini masalah nasab untuk Habib yang ini ya, figurnya ini lantang tetapi banyak memunculkan provokasi. Sebetulnya kami sih dari dulu nggak pernah mempermasalahkan tentang nasab ya. Orangnya di deketin sini aja, deketin. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf kepada para habaib di seluruh Indonesia. Ini saya tidak mengkaitkan panjenengan. Ini hanya saya berbicara untuk kepada oknum habib. Yang kemarin itu ada sebuah pernyataan tentang membahas nasab. Dan di dalam videonya Bahar Smith itu ada, jangan baper ya, saya cerita apa adanya dan saya berani bertanggung jawab. Mau rame-rame nggak apa-apa. Siap ya. Kemarin itu tentang statementnya Bahar Smith bahwa tentang Wali Songo. Wali Songo itu nggak punya keturunan. Wali Songo itu keturunannya bukan zuriat Rasul, bukan zuriat Rasul. Malah sebetulnya kami itu harus tanya, karena ada statement seperti itu di channelnya Bahar Smith. Seharusnya kami itu yang menduga keras. Karena apa? Jangan sampai kami ini diajarkan untuk para alim ulama ini diajarkan untuk mencintai habaib, tetapi kita mencintai yang salah ternyata. Boleh nggak saya kritis masalah nasab? Ya, ya itu adalah habib palsu. Ya itu habib keturunan dari paman Rasulullah, mungkin dari Abu Lahab. Boleh dong kita kritis. Ya, jadi mohon maaf untuk habaib di seluruh Indonesia. Ini nggak mengkaitkan untuk, tidak mewakili yang saya sampaikan, tidak untuk habaib semua, tidak. Ini untuk oknumnya saja. Yang selalu dengan PD-nya, dengan jumawanya, dengan begitu sombongnya dia selalu mengaku gitu loh. Gue ini cucu Nabi gitu. Jadi kesannya itu kayak bocil, Pak. Kesannya itu kayak anak-anak gitu loh. Hanya pengen dipandang mulia gitu. Hanya pengen dihormati, dihargai sebagai cucu Nabi. Ini pasti ada sesuatu gitu loh. Saya curiga. Ini pasti ada sesuatu. Dan itu kan ini sudah rame, ini sudah viral masalah diragukannya nasab mereka yang memang keluar jalur jauh daripada dakwahnya Rasulullah. Apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Termasuk Bahar Smith ini. Kalau saya mengkritik kan, saya menilai kan dia jauh sekali gitu. Lebih banyak ujaran kebenciannya. Tidak seperti Habib-Habib yang lain di Indonesia. Santun ya, seperti Habib Syekh, ada Maulana Habib Lutfi, ada Habib Jindan, ada Habib. Banyak sekali lah Habib-Habib di Indonesia kan, gak cuma itu. Cuman tadinya saya gak mau tanggapin Bahar Smith ketika berbicara nasab. Tetapi kok nyenggolnya itu ke Wali Songo gitu. Bahwa Wali Songo, keturunan Wali Songo itu tidak ada keturunan.
Kalau seandainya ada keturunan itu putus dengan nasabnya, dia nggak nyampe ke Rasulullah karena sudah dianggap putus. Nah ini kan butuh pemahaman. Harusnya kami yang tanya, jangan sampai atas kecintaan kami terhadap seorang habaib, kami diajarkan untuk mencintai Habib, tapi kami salah mencintainya. Ternyata dia bukan Habib gitu. Ternyata dia namanya Habib, gelarnya Habib, ternyata dia nggak ada darah Rasul. Karena setahu saya keturunan Rasulullah itu tidak ada Habib. Sekarang kalau seandainya, ya yang saya tahu adalah keturunan Rasul itu Sayyid, Husain, itu zuriat. Tidak ada yang namanya zuriat Rasul, keturunan Rasul dipanggil Habib, nggak ada. Kalau seandainya ada itu disematkan sama umat untuk kepentingan dakwah. Boleh nggak saya buka? Tapi agak ekstrim, boleh. Tapi ini disampaikan kepada umat biar tahu. Saya bertanggungjawabkan. Nah, ketika dia mengaku Bahar Smith seolah-olah Wali Songo itu tidak punya keturunan. Kalau seandainya ada keturunan, dia putus. Nggak sampai ke zuriat. Sekarang saya tanya, ini orang Bahar, kalau Anda mengaku sebagai ada darah Rasulullah, ada isbatnya enggak? Kami pelajari ada kitab-kitab 9 tentang nasab loh. Kalau saya buka semua, ini bisa geger. Kalau seandainya Anda mengunggul-unggulkan dari Robitoh, itu kan dari internal. Pengakuan dari keluarga Robitoh. Sekarang Robitoh itu didirikan tahun berapa? Dan kisah para wali itu tahun berapa? Jauh sekali. Robitoh itu baru kemarin berdiri. Belum lama, jauh ketika kita itu flashback ke zamannya para wali. Dan isbatnya Wali Songo dengan isbatnya Robitoh ini jauh berbeda, sangat banyak perbedaannya. Sekarang saya tanya, mohon maaf ya untuk lembaga Robitoh, ini hanya kritik. Sebetulnya saya nggak mau bawa-bawa Robitoh, saya nggak mau. Cuman saya itu kan boleh ya kritis. Saya itu kritis, saya nggak mau mencintai yang katanya dia mengakui bahwa dia itu sering mengaku sebagai cucu Nabi. Kami itu diajarkan untuk mencintai zuriat Rasul. Jangan sampai kami salah mencintai, ternyata dia palsu. Bagaimana kalau seandainya tes DNA? Udah kalau nggak mau tes DNA, apakah ada isbatnya dari negara asal? Tahu isbat nggak isbat? Saya nggak mengatakan bahwa Robitoh itu bukan zuriat Rasul, enggak. Saya tujukan kepada oknumnya yang selalu mengkuar-kuarkan bahwa dia adalah cucu Nabi. Dia tujuannya apa? Untuk riya, untuk kesombongan, untuk supaya dihargai, untuk supaya ditakuti. Yang melawan dia biar nggak dapat syafaat begitu. Terus sehingga bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan. Kalau seandainya ada keturunan itu dari perempuan. Dan itu nggak nyampe kepada dan putus ya, dia bukan zuriat Rasul. Nanti kalau bahas sampai ke Wali Songo, malu. Ini bisa rame. Mohon maaf kalau seandainya itu Robitoh yang menentukan secara administrasi bahwa ini adalah Habib, ada zuriat. Ayo kita berbicara. Apa perlu kitab 9 kita buka? Tentang kitab nasab, ada 9 kitab nasab. Apakah kalau saya tanya begini wajar gak Robitoh saya tanya? Robitoh, semua orang yang dilegalitasi sebagai seorang Habib atau zuriat Rasul, apakah ada isbatnya? Apakah ada? Gak ada kan? Jangankan jauh-jauh sampai tes DNA. Mengaku saya ada darah Nabi katanya. Oh, tes DNA itu bisa masuk akal. Lalu ada orang tanya ke saya kadang-kadang, Arya, emang ada sampelnya? Ada. Ada rambut Rasulullah. Ayo, kan masih ada rambut Rasulullah. Masih banyak lagi kan yang diabadikan di negara asal, di Timur Tengah. Jangan baper ya. Untuk lembaga Robitoh yang terhormat, mohon maaf ya. Kami cuman nggak suka dan kami hanya kritis di sini mengkritik. Kami nggak mau salah mencintai. Ya kalau cuma pengakuan dari lisan, saya ini cucu Nabi. Saya ini adalah keturunan Rasulullah.
Pak, anak kecil bisa, hidung mancung sedikit bisa. Di Cisarua Bogor Pak, orang Arab banyak keturunan. Mulai dari jual hordeng, jual minyak. Dia nikah sama orang Indonesia. Yang tadinya dia hanya turis, datang ke Cisarua, dia ngadem. Akhirnya menikah kontrak, nikah beneran, punya keturunan, hidungnya mancung. Logika nggak saya berbicara? Secara ilmiah nggak? Masuk akal nggak apa yang saya sampaikan? Nah, umat muslim, bagi mereka yang selalu menggembar-gemborkan, gue ini cucu Nabi, gue cucu Nabi ke-25, ke-26, ke-27. Bagaimana? Ada isbatnya nggak? Dari Robito sendiri aja nggak ada. Mohon maaf, dugaan saya. Kalau seandainya ada, boleh dong tabayun. Bisa nggak mengeluarkan isbatnya dari negara asal? Termasuk dari beberapa kitab dari Maroko, pernyataan-pernyataan itu. Referensi dari Maroko, dari Arab Saudi, dari ada nggak? Kami memiliki 9 kitab nasab. Kami bisa buka, cuman takutnya nanti malah ini menjadi geger gitu.